emang udah ke riding kemana aja? Pertama kita kan sebenarnya jadi gini, awalnya itu kita mau bikin jalan-jalan menelusuri jejak DNA sebetulnya, DNA masing-masing. Iya. Cuman itu kan DNA itu karena saking jauhnya, nenek moyangnya bukan cuma kampungnya doang, tapi nenek moyang yang paling atas itu pasti ke luar negeri tuh pasti judulnya nanti. Cuman kayaknya jangan ke sana dulu deh, kita Indonesia dulu aja. Karena Indonesia dulu jadi ya udah kampungnya masing-masing deh. Nah, pertama kali ke kampungnya gue tuh di Pangkalan Berandan. Itu pertama kali di Medan tuh Pangkalan Berandan. Saya waktu itu ke Pangkalan Berandan yang berang-berang di sungai kan? Iya, betul. Oh ya, lihat fotonya, lihat. Habis itu baru ke kampungnya siapa? Yang kedua, kampung desa di Solo. Yang Raffi ngerusakin rumahnya. Udah lihat belum nonton? Wah, kacau. Vi, Serius? kita nonton. Merusakin apa lo kalau boleh tahu? Jadi ke rumah kakeknya Desta. Desta kan kakeknya penulis tuh. Yang nulis Oh iya, Kopingho. Kopingho. Kopingho itu Nulis silat-silat ininya gitu. kakeknya Desta. Iya. Kan rumahnya udah lama banget, jadi ada yang cowak dikit gitu sama si Raffi. Ini kenapa di tembok buang jatuh semua iya. Iya. Terus kata si Desta, ya udah nanti ini digantiin kok semuanya sama Raffi, diganti baru kata dia gitu. Ya Allah. Ke Solo, abis ke Solo kemana enggak? Abis Solo, tadinya mau ke kampungnya Gading tuh langsung. Abis Gading ntar baru Raffi. Gading di Salatiga. Oh, Jawa. Salatiga dekat Solo juga situ. Jadi Jawa. cuman ada kayaknya ada sedikit kerjaan menarik tuh buat ke Mandalika. Jadi kita ke Mandalika dulu. Seru ya kalau di Mandalika ya, pada kebut-kebutan ya? Yang di trek itu nggak bisa. Oh, kalau itunya ya? Iya kan di trek itu, di trek ini. Si Raffi kasihan karena ada 4 motor. Cuman motor dia itu yang motor balap banget. Jadi nggak boleh dibawa di bawah 80 km per jam. Terus dia bilang, Bor, nah temannya wae ya, iya nggak mau, lu aja. Udah gitu pakai jas kemarin teh repot. Iya ya. Ya kan gitu kan, pas lagi mau berangkat tuh ya, dia bilang apa? Dia paling oke kayak Hotman Paris dia. Iya bener pakai jas. Kenapa ada dress code-nya gitu? Nggak tahu pakai motor bebek, tapi dress code-nya tuh pakai gitu. Konsepnya kayak gitu. Waktu itu kan bisa pakai motor gede, cuma pas itu kita pakai motor bebek aja yuk, biar nggak motor gede terus. Nah karena pakai motor bebek jadi ntar dulu kita ya waktu kemarin tuh pakai jaket, pakai ini bolong-bolong, celana bolong-bolong, pakai motor gede tuh agak oke. Ini pakai celana bolong-bolong, pakai jaket, ntar kita kayak tukang ojek nanti kita. Jadi pakai jas. Jadi pakai jas gitu. Heboh lah Raffi itu mau berangkat. Tahu nggak apa yang dia mauin tuh jas-jasnya yang agak normal warnanya nggak merah. Itu nggak dimuat celananya. Iya, karena dia coba gembrot karena gitu. dia gembrot sekarang perutnya. Jadi nggak ada yang Makanya muat. dia pakai yang pink itu. Yang warna pink merah itu. Gitu gonjreng ceritanya. banget loh. Terus rencana mau kemana lagi? Habis Ada tujuan udah? Ada beberapa, jadi berkembang sih ininya tuh, jadi berkembang tadinya buat DNA tapi nggak bisa dulu, di hold DNA-nya jadi kampung halaman dulu, terus berkembang karena banyak yang nonton tuh bilang bagus ya kita jadi bisa tahu keindahan Indonesia, UMKM-nya dan segala macam. Jadi kayaknya kita kembangin aja, kita jalan-jalan sambil ngasih lihat kayak hidden gem misalnya di Indonesia ada apa yang orang-orang belum tahu. Jadi nggak melulu tuh ke situ Ya, lagi gitu. nggak cuma ngeliatin orang motor-motoran doang, tapi kita Masih kasih tahu lihat juga yang ya lain. ternyata di Indonesia tuh ada ini. Ya. Emang senang banget kenapa riding? Emang dari dulu seneng? Motor dari sekolah sih naik motor. Soalnya kalau lagi naik motor tuh kayak kalau lagi punya masalah nih, naik motor tuh dari Jakarta ke Bandung, tujuan Bandung Jakarta gitu. Itu biasanya hilang ininya apa? Sambil ngelamun. Bukan pikirannya hilang ya, apa istilahnya? Pikirannya hilang. Gimana tuh bisa pikirannya hilang? Kayak hilang aja semua yang dipikirin, jadi tenang. Ya paling nggak kayak gitu. loncat sebentar Ya, gitu. betul. Kayak loncat Bisa sebentar. agak sedikit lebih rileks gitu. Sampai sekarang sebelum kayak riding jauh gini, selama kayak manggung gitu suka riding juga nggak? Sekali sih sebetulnya, cuma sekali. Tapi memang lebih senang sendirian sih, jadi kayak kemana nyasar, kadang-kadang pengen nyasar kemana. Cuma sekarang udah susah nyasar. Iya, Emang pakai Ariel Google ini Maps ya, introvert ya? Sukanya sendirian loh, traveling sendiri. Agak kena mental kan Naik motor deket Raffi Ahmad. Kayaknya ini loh. Takut kena mental deket Raffi Ahmad. Dia ada bedak Biar balance. Oh biar balance, bener. Tapi kalau untuk milih lebih seneng nyanyi atau riding? Oh itu susah. Beda ya, susah Dua-duanya ya? hobi.
Yang satu hobinya menguntungkan, satu lagi hobinya ya gitu Agak aja. boncos ya lama-lama ya, beli peritilan, beli ini gitu kan, lama-lama makin aneh-aneh. Nggak bisa gitu. pilih, nggak bisa pilih, itu sama-sama hobi sih. Harusnya nyanyi untuk riding, bener nggak? Bisa. Nyanyi sambil seneng, sambil cari Cari- kerjaan, Atau sambil riding. nyanyi ya nggak? turnya riding. Oke, bisa. Itu bikin lo kayaknya bagus loh. Jadi nanti dari satu kota udah mulai Kota ngarang, lain. dari kota ke lain lagi itu ada ridingnya. Oh capek ya, terus nyanyi. Jadi bener-bener naik motor, tour. nyanyi. Nggak, biasanya kan banyak tour itu kan pakai bus Bus, tour ya, kan. biasanya. Ini pakai ride, ada busnya tapi riding juga. Jadi ada Ya, kontennya. bisa sih. Tapi gitu. Kan waktu itu zaman dulu kan pernah tuh yang satu hari berapa kota itu aku nonton tuh. Oh, Aku iya. nonton tuh. Iya kan? Bukan Iya. kota doang tahu. Ini berapa negara? Yang pertama kota, yang keduanya baru negara. Oh. Heeh. Bisa Capek sih. banget kali. Abis ini gebrak pakai motor gitu. Capek banget gak sih Mbak? Ya kan, tapi kan maksudnya kalau capek bisa berapa jam riding, kan ada Bisa. mobil iya, bisa taruh di truk kayak gitu-gitu. Terus nanti kan gebrakan gitu ceritanya. Bisa. Udah mulai mengarang. Menarik sih. menarik. Sebuah ide Asal ya. yang lainnya mau sih. Oh, Kan kalau iya sendiri ya. nggak seru ya kalau sendirian. Iya juga sih ya. juga sih Oh iya kan bandnya kan. Si Lukman mesti mau, David mesti mau. Iya, Nggak tahu kru mesti mau apa nggak. Manajer sih mesti mau. Iya kan yang lain naik mobil di belakang. Tetep loh. Tetap kan usaha. yang bawa drum sama gitarnya di belakang nggak mungkin itu. Bisa, ntar dikasih tahu. Dikasih tahu. Ada usulan gitu. dari fans. Ini kita mau lihat ada bestie happening nih, kita lihat nih. Oh, lagi manggung. Aduh Itu gemes. Kok gemes? hidungnya lucu. Itu Tapi- gue kualat tuh sebetulnya. Kenapa? Jadi waktu pas dulu tuh bilang sama mamanya Alea, bilang pokoknya nanti yang boleh ada mukanya mamanya Alea itu cuma hidungnya doang. Sisanya tuh mesti mukaku semua gitu istilahnya. Ternyata kebalikan, kayaknya cuma hidungku doang yang ada di situ. Sama. Kok hidung gue ada di situ gitu kan. Sekarang umur berapa? Alea 19. Siapa? Coba nih. Ah, bener kan? Udah gue jelasin tadi, Duda itu bukan ide lu, idenya dari orang kreatif dan segala macam. Enggak, yang lain mana? Yang lain nggak mau bantuin. Siapa sih? Menambah apa nambah anak kan? Anak kan? Nggak dengar apa-apa, nggak dengar apa-apa. Aw amat, bodo amat gue mah. Yang lain mana nggak bantuin nih Desta sama Gading? Harusnya kan kamu bintang tamu kan, kamu nggak mau kan jadi bintang tamu di sini? Tuh. Astagfirullahaladzim. Jadi menurut lu ini nggak ada duitnya? Katanya mau cari kerjaan yang ada duitnya. Sudahlah sana. Ya udah. Aku lagi mau ngobrol-ngobrol dulu ya. Jangan ganggu kita. Gue lagi ngosip dulu. Tenang aja. Gosip. Oke. Dah. Dah. Ini gue balik. Itu di Udah sana. mati deh kayaknya. Udah mati. Tadi ngobrol apa? Oh, Alea sekarang Alea. umurnya Umur 19 ya? 19. gimana ABG rasanya punya ABG? Cewek lagi? Enggak, ya seru sih sebetulnya. Seru. Karena kan kalau waktu kecil kan jadi kayak ngejagain aja. Kalau sekarang kan jadi kayak Kayak temen ya? teman ya, enak. Terus ada kayak kekhawatiran gitu. Aku dulu kan kalau misalnya ngerasain suka dikasih tahu kan punya anak cewek tuh harus dijagain. Ini itu. Nah, itu kekhawatiran seorang Ayah. ayah. Posesif gitu. nggak? Posesif nggak? Posesif nggak? Wah susah itu kan mesti dijaga ya antara kan kita juga pernah kecil jadi kita tahu kalau Pernah diposesifin- muda gitu ya. diposesifin tuh apa enaknya apa nggak enaknya kan gitu jadi nakar-nakar aja dicakar ada tapi ya mesti tahu di mana batasnya enggak gitu karena kan kalau gue bilang tuh kalau misalnya mereka mau belajar fail mendingan pas kita masih ada jangan pas kita udah nggak ada baru belajar fail gitu Iya, kan iya, 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 iya. kalau ada apa-apa fail ya biarin aja dulu. Tapi sedekat apa dekat nggak suka ngobrol gitu, curhat? Curhat pacarnya mungkin. Ada Ada. Iya. Ayahnya curhat juga nggak? Enggak. Kan dia temen gitu kan gitu, saya curhat, aduh ini ayah kayak gini gitu. Enggak kasihan kayaknya masalah gue Emang gini apa, ayah? terlalu berat kalau papa. Papa, manggil papa. Kalau masalah gue tuh kayaknya terlalu berat buat dia dengerin. Jadi kayak oke, dia aja masalah dia aja. Udah kepikiran belum? Aduh nanti ini udah 19, paling nggak berarti at least mungkin 10 tahunan lagi
dia menikah gitu. Ya. Itu salah satu hal yang paling deg-deganin nggak sih, kayak melihat anak ibaratnya kan diambil gitu sama orang, mencintai orang lain, ada laki-laki yang gitu. Apa ada kekhawatiran, apa kayak justru excited atau gimana rasanya ngebayangin? Biasanya bapak-bapak tuh suka kepikiran gitu ke anak perempuannya kan? Iya, tapi kayaknya enggak lah. Itu kan apa normal ya, natural gitu, natural. Malah kayak bilang takut kalau anak lu pacaran nih. Kalau dia nggak pacaran, gue takut malah. Oh iya benar juga. Nggak normal nanti Iya, disangkanya. benar juga sih. Kan normalnya harus ada ketertarikan sama lawan jenis dong. Betul. Gitu. Kalau nggak kan jadi ntar jadi problem lain lagi. Jadi biarin aja. Memang abis itu kalau misalnya dia nanti harus punya pasangan, abis itu nggak deket lagi sama kita, ya memang kayak gitu juga jadi ya. Iya. Tapi kan jauh di mata dekat di hati. Mau Betul. sejauh apapun anak bersama pasangannya kan pasti balik lagi ke orang tua. Nah ini buat pattern yang udah lama banget kan. Iya. buat papa ini kan bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Nanas kan punya anak Bapak, ibu. 2. Gitu. Nanas masih kecil ya, tapi mungkin kalau Siapa kalau akunya masih kayak- kecil? Enggak, Nanas kan anaknya masih kecil. Oh, anak-anak. Iya, Oh, iya. anaknya Kirain udah akunya ABG. masih kecil. Iya. Ada nggak misalnya kayak satu hal yang dulu tuh ditakutin gitu, kayak, duh gue takut banget ya anak gue gini. Terus ternyata kita kan ini kekhawatiran kita yang punya anak kecil kan, Ya, punya ya, banyak ya. kekhawatiran gitu Ya, di saat ya. dia dewasa. Tapi ternyata pas ngejalanin dia udah dewasa dan udah ABG, oh nggak seburuk itu kok. Iya, gitu. benar. Karena Kan kita- overthinking. overthinking Di umur-umur kita kan segini di tuh- umur-umur Iya, segini iya. kayak, aduh nanti anak gue gimana Nanti ya? dia berteman ada temen yang ini Nah, enggak? terus kayak apa nanti dia bisa nggak ya ngelaluin itu gitu. Terus tapi ternyata makanya ini kan kita Iya. butuh tahu dari yang udah anaknya ABG gitu. Enggak kok, tenang aja, ternyata semuanya bisa baik-baik aja gitu. Kalau yang ditakutin tuh dulu malah komunikasi, takutnya dia nggak mau terbuka. Ah, gitu. ya itu benar, itu aku Malah juga ngeri takut. ya kalau misalnya Nah. kayak diam-diam mendam sendiri gitu. Makanya kalau kita terlalu galak mungkin malah dia jadi takut mau ngomong apa-apa ya Iya, gitu. benar. Tapi kalau nggak galak juga salah juga kayaknya gitu. Kan nggak mungkin kita ngebiarin sesuatu hal yang salah kan Ya, gitu kan. Jadi itu yang takutin, tapi pas di sini kayak ternyata enak kok komunikasinya tuh, mestinya masih bisa dia mau kayaknya dia nggak ada halangan mau ngomongin apapun gitu. Terus apalagi yang gue takutin? Gimana tuh caranya kalau boleh tahu biar anak mau Gimana sih biar Heeh, anak tuh jadi kan kayak maunya tuh mau tuh cerita sama kita, gitu. Apalagi kan anak perempuan gitu. Kalau aku anak 2 laki 1 perempuan. Ya itu dia, berarti mungkin jangan terlalu galak kayak gitu Iya. loh. Jadi si anak tuh nggak Mungkin- takut untuk cerita, bener nggak Iya, mungkin gini, karena kan kalau galak tuh harus juga sih sebetulnya, galak tuh disiplin Tegas lah. Iya. buat disiplin. Mungkin nggak judging, karena orang tuh kalau udah di judging, terlalu judging, biasanya Iya. itu yang dia takut untuk ini Iya. kan, untuk terbuka gitu, terlalu kayak dihakimin gitu. Ya kalau kan kita cuma ngajarin kayak mana yang salah, mana yang benar, dan konsekuensi, udah itu aja sih gitu. konsekuensi aja, ngasih tahu nih nanti kamu kalau kayak gini tuh nanti bisa gini. Ya, nggak apa-apa. Kalau mau lompat, ya lompat aja. Ntar paling jatuh. Kalau jatuh jangan nangis ya, gitu. Atau jangan Gitu ya? ini Dan gitu. kasih tahu juga resikonya kalau kamu Ya, nggak ya. Resiko kasih tahu resikonya, tapi bukan berarti kayak kamu salah, kamu nggak boleh kayak gitu kan. Ya itu. Mungkin Ternyata itu kan. ke bawah sampai sekarang, ternyata dia bisa cerita semua hal gitu akhirnya ya. Ya, banyak hal. Terus mungkin yang paling takut satu lagi itu adalah ini apa, kayak yang kita pengen tuh kan, terutama kan kita pengen generasi yang bukan superior apa istilahnya ya. Kalau gue pribadi, gue pengennya tuh punya anak yang mentalnya tuh nggak cemen gitu. Sama bener. Aku juga, itu kan aku sering cerita kan kayak kita kan maksudnya kita sebagai orang tua udah di fase hidup yang alhamdulillah lumayan gitu buat Ya. anak-anak, bener kan? Kalau kita dulu mungkin lebih ada banyak restriction lah apa segala macam gitu. Ini Ya. anak with privilege ini kan hidupnya enak, masa kita harus doain dia jadi nggak enak gitu Ya, kan? jangan sampai jadi apa istilahnya sekarang strawberry generation Oh ya. iya, nauzubillah min dzalik ya. Gitu. Jadi yang kita takutin itu, jadi jangan sampai kayak gampang menyerah Iya. ataupun apa. Itu sih yang paling penting. Sisanya kan kalau bikin kesalahan ya namanya juga orang ya. Biasanya gimana tuh? Kan ya itu dia, aku tuh sering ngobrol, sering kayak bertukar pikiran banyak orang kayak ya gimana ya, kita kan maksudnya alhamdulillah mungkin kehidupannya nggak kayak dulu. Tapi kan Ya. kita nggak mungkin kita nyuruh anak kita jadi susah. Tapi kalau kita kasih anak terus juga kan nih anak nggak bisa berkembang, nggak Iya, nggak bisa hidup kayak kita cuma bisa ya Iya, biar nggak iya. jadi stroberi gitu. Tapi nggak apa, kalau dari gue dong nggak ini juga sih, karena kan kayaknya nih ya, kalau menurut gue tuh kayak 80% nih ibunya nih yang didik jadi sampai kayak begitu sekarang. Kalau gue kan kayak cuman masukin aja, Nambah-nambahin, masukin paham-paham gitu. Tapi biasanya jangan terlalu sering ngebantu sih. Oh gitu ya. biar dia berusaha sendiri gitu. Ya kayak jangan kayak
Gue ada pengalaman pribadi soalnya dulu tuh belum bisa gambar banget kan seneng gambar. Terus minta tolong ke kakak yang cowok tuh jago banget gambarnya. Jadi gambar pasti, Mas tolong gambarin ini dong gitu. Mungkin dia sibuk atau apa dia gitu. Enggak. Sampai kesel banget kayak ini kakak atau bukan sih kayak. Karena gue udah gambarin Doraemon nih gitu ya Doraemon. Habis itu akhirnya udah gambar sendiri. Butuh proses waktu mungkin berapa bulan itu, tapi habis itu jadi bisa gambar bagus gitu. Jadi kayak itu kan diambil oke, kalau dia minta tolong apa enggak coba kerjain dulu sendiri gitu. Tapi susah sih itu kadang ya. Nggak tahu sih aku kadang suka kayak aduh Iya, nggak kayaknya tega. apalagi kalau ibu ya Iya, yang mengandung itu kayaknya ada kasihan. beda ininya. Iya, Aduh, kasihan. punya kasihan. Terus udah gitu kalau kita kan ibaratnya orang tua yang kerja tuh kadang-kadang suka nggak mau ribet gitu. Maksudnya kayak nggak mau ribet, nggak mau dirang-rang gitu kan lagi. Gue maunya di rumah bisa santai, bisa hahi sama anak gitu. Nggak mungkin gue kayak nggak mau gitu, malah ribet gitu kan. Nggak mau ribet gitu Itu kita kadang-kadang. mungkin itu tugasnya bapak makanya kan kalau ibu tuh Iya, mungkin lagi, terlalu bener attach lagi. kan Iya sih, sama bener. ininya jadi Iya, itu pasti tugasnya nggak ini. bapak. Kalau bapak tuh yang udah jadi bad cop-nya aja kayak nggak boleh kerjain sendiri gitu. Benar lagi. Ya, sebenarnya bapaknya memang harus in charge tuh benar gitu. Maksudnya kayak memang dua-duanya walaupun ya mohon maaf nggak Ya. bareng-bareng tapi ternyata co-parenting tuh bisa berjalan dengan baik kalau emang dua-duanya bisa mau kerjasama Ya, gitu betul. dan mau involve gitu. Nggak semuanya orang kan co-parenting mau involve dalam arti ya maksudnya mau deket gitu sama anak kan nggak semuanya gitu. Ya mungkin ya banyak keadaannya Banyak keadaannya maksudnya ya itu ya alhamdulillah dapat rezeki, bisa punya rezeki bisa dekat gitu sama anak gitu. Karena Tapi sama paling aja sering quality time sama Alia ngapain? Atau misalnya diajak riding, dibonceng gitu kan papanya. Dulu pernah sekali jemput pakai motor waktu itu. Jemput sekolah. Tapi sekarang udah agak susah. Sekarang kan Udah dia punya kegiatan udah sendiri ya? Sekarang udah kuliah ya? Udah kuliah ya. Udah Terus bukan, pas udah menjelang diajak tuh riding. Raffi bilang, "Entar saya sekarang ajak keluarga ridingnya gitu." Ini kemana oke boleh. Kak mau ikut ke sini? Aduh, Kak lagi ini apa? Lagi Iya. Tapi traveling bareng gitu sering. traveling mana sih lumayan sering ya. Ya itu tuh di situ tuh kalau lagi traveling gitu biarin misalnya counter itunya coba urus sendiri ininya gitu coba. Oh iya. Jadi dia Tapi emang bener sih, dulu aku juga orangnya penakut, tapi kalau nggak dijobrokin gitu istilahnya, Jobrokin. dijorokin gitu tuh kayaknya nggak akan bisa-bisa Iya, gitu. Maksudnya ya disuapin terus gitu kan ibaratnya kan. Iya. Gitu. Ini ada curhatan Besti nih, katanya mau curhat sama AA Ariel. Hai Besti, kenalin nama aku Arin, aku adalah siswi kelas 3 SMA. Besti, aku mau curhat dong. Jadi sebentar lagi aku masuk kuliah dan aku pengen banget masuk jurusan hukum karena cita-cita aku nanti pengen jadi seorang lawyer. Tapi sayangnya orang tua aku nggak ngebolehin aku buat masuk jurusan tersebut. Mereka menuntut aku untuk masuk ke kuliah kedokteran yang dimana itu bukan keinginan dan juga cita-cita aku. Gimana ya Besti caranya supaya aku bisa mempertahankan keinginan aku tanpa terkesan aku melawan orang tuaku? Minta sarannya ya Besti. Thank you. ini berat ini. Susah ya. Gimana tuh coba? Kalau menurut cerita, Ariel? kalau misalnya anak sendiri bingung kan? Bingung. Tapi gini deh, pengen tahu deh, seorang Ariel gitu punya nggak sih sebenarnya kayak kita kan sebenarnya di orang tua sebenarnya pasti kan ya udahlah bebasin anak gitu kan, Ya. bener nggak sih kayak ya mau jadi apa aja yang penting bener, yang penting jadi anak ini. Tapi pernah nggak punya kayak aduh tapi sebenarnya nih gue tuh pengen deh anak gue tuh kayak gini kayak gitu. Ada nggak sebenarnya kayak hayalan tapi ya itu hanya Ada, lewat tapi gitu. gue sempat baca kan memang sering baca si Khalil Gibran itu ya. Jadi ada satu prosanya dia bagus banget bicara tentang anak gitu. Tentang anak itu dia umpamain bahwa anak itu kalau kita itu busurnya, anak itu anak panahnya. Kalau sang pencipta itu si pemanahnya gitu. Gitu. Jadi di situ dia jelasin tentang kalau di sini gue jelasin terlalu panjang kayaknya. Cuman intinya bahwa kita itu mereka itu masa depan. Ya. Kita itu bukan masa depan. Jadi kita tuh otak kita tuh nggak akan pernah nyampe ke sana karena Yang itu jalan masa dia depan. kan, dia anak panahnya itu kan. Enggak, bahkan kita sendiri nggak akan mampu untuk ngelihat di depan itu nanti seperti apa karena udah beda. Jadi untuk memaksakan itu sebenarnya jadi nggak relevan. Gimana mau bisa maksain sesuatu yang kita sendiri nggak bisa lihat. Kayak misalnya bokap nih dulu jadi ini aja mesti jadi insinyur, nggak boleh nyanyi, semuanya nggak boleh nyanyi kan gue sembunyi dulu. Cuman kan
juga nggak bisa ngelihat bahwa ternyata di masa sekarang itu si entertainment bisnis ini grow-nya bagus banget. Jadi malah yang berpendidikan malah jadi susah tuh si lapangan kerjaannya. Iya. Jadi itu Karena yang udah terlalu padat. itu yang dia bilang bahwa kita tuh di masa lalu nggak bisa lihat masa depan tuh kayak gimana gitu. Cuman gue juga setuju kalau ada pemahaman dari orang tua karena mau nggak mau kan kita memang udah pernah melalui beberapa ya. Iya. Cuman mungkin paham-pahamnya aja gitu, paham-paham kayak apa ya kayak istilahnya ya, bukan paham apa pegangan-pegangan tentang masalah A, masalah B walaupun beda zamannya tapi biasanya ada intinya yang sama tuh gitu. Ya. Gitu, itunya Cara aja. ya yang bisa ada cara-cara yang bisa di-sharing lah Ya, gitu. cuman kayak sampai final banget mau jadi apanya itu kayaknya agak kurang oke sih menurut gua. Karena ya kayak sekarang misalnya kayak yang zaman sekarang gitu bilang ada yang bilang jangan apa main komputer terus atau apa segala macam. Tapi ternyata Sekarang desain ini jadi bagus, Betul. banyak Iya, iya, dibutuhin. benar. Nggak ada yang pernah Dia tahu. nggak salah, memang otaknya nggak nyampe ke sana. Iya, Orang iya, kan dia benar. di masa lalu gitu. Bener. Jadi sarannya gimana tuh? Tadi siapa tuh si Besti satu itu gimana ya? Tapi susah juga ya kalau orang tuanya emang. Sebagai om, kalau gua- ceritanya jadi om deh, ceritanya om ya. Kalau jadi anak sini kan bingung ya liar ya. Oh benar. Kalau Jadi om gitu. beda Di tengah gitu kan, di tengah gitu. Susah nih, agak susah. Makanya tuh bilang, aduh ini pertanyaan susah banget. Iya sih. Soalnya ini sambil belajar juga, aku sambil belajar. Jadi kalau gue bilang karena dia yang ngejalanin, udah otomatis tuh pasti pengaruh ke moodnya. Bener. Kalau kita paksain ke sana, Iya. kayak dipaksain mau hukum, enggak jadi arsitek aja. Ntar tiap hari mungkin jadi males ke kampusnya atau apa, jadi bikin masalah sendiri ya. Bener. Tapi sedangkan di sisi lain yang bayarin kuliah juga bapak ibunya gitu Iya, kan. tapi Bingung ya kan? itu. Ya, kalau gua mungkin ya udah kalau mau hukum cuman hati-hati kasih tahu yang setahu sejauh ini kalau di bidang hukum nanti tuh biasanya setelah selesai opportunity-nya di sini, opportunity-nya di situ, tapi halangannya ini, halangannya itu. Mungkin kalau yang di sini yang jurusan yang kita pengenin mungkin akan lebih bagus karena kayak begini dikasih pemahaman gitu. pemahaman. Jangan cuma dilarang aja gitu. Iya kadang-kadang tuh Iya, orang bener. kalau- Nggak boleh maksudnya, titik, kenapa, kenapa Nah, gitu, bener. Kan kesel digituin biasanya. Heeh. Jangan duduk di depan pintu maghrib-maghrib. Kenapa? Kejeduk. susah jodoh. Pamali. Itu malas Tapi jelasin gitu kan? kan, ya, malas jelasin Itu malas gitu. jelasin istilah gitu. Kadang-kadang Pamali, suka percaya susah pada jodoh. enggak juga ya kan. Kenapa ketawa? Iya, kalau boleh tahu kenapa? Gitu. Ya nggak, itu aku kan beberapa kali tuh nyanyi bareng sama Raffi. Raffi tuh suka milih lagu tuh suka asal gitu, gitu? loh. Terus kenapa ya kan jadi dia suka Apa aja. lagu yang paling ngasal dipilih? Kenyataan. Kalau lagi normal-normal gini susah menulis apaan. Jadi misalnya lagi happy banget, Happy lagi patah hati banget, sedih atau dong. sedih banget. Nah itu. Kalau lagi nggak kayak gitu gimana loh? Iya juga ya. Nah makanya kadang-kadang ada orang cari masalah tuh biasanya. Astagfirullahaladzim.